para peserta didik baru kelas 10 SMK Negeri 1 Rotabayat yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sekarang berada di depan gedung SMK Rota, tepatnya di depan monumen. Tepatnya di depan monumen. Monumen ini dibuat tahun 2009 seiring dengan berdirinya sekolah SMK Negeri 1 Rotabayat. Monumen dibuat oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kawasaki dari Jepang yang pada waktu itu mengajar di SMK Negeri 1 Rotabayat di jurusan keramik. Monumen ini bentuknya unik, sebetulnya mempunyai makna yang dalam. Maknanya ditulis di belakang monumen ini, dan kami tidak menjelaskan secara detail supaya para peserta didik baru penasaran besok kalau PTM dimulai untuk bisa melihat makna yang terkandung di sini itu apa. Di belakang itu sudah ditulis maknanya. Kemudian di belakang monumen ada identitas sekolah SMK Negeri 1 Rotabayat. Yang menjadi pertanyaan atau yang membuat penasaran para peserta didik baru adalah kenapa di sana ada tulisan Rota padahal sekolah itu negeri. Ini bisa kami jelaskan secara umum bahwa sekolah ini diberi nama SMK Negeri 1 Rotabayat karena kata Rota adalah berasal dari Rota Foundation. Rota Foundation yang mendirikan sekolah ini kerjasama dengan Titian Foundation. Titian Foundation itu suatu yayasan yang bekerja di bidang pendidikan, termasuk Rota Foundation, kemudian kerjasama yang akhirnya mendirikan sekolah ini. Titian Foundation sekarang berkantor di Bayat, di belakang Koramil Bayat. Kalau dari sini Koramil ke kiri kurang lebih 100 meter, di sana ada kantor Titian Foundation yang dulu tahun 2009-2010 berkantor di SMK. Baik, kenapa itu Rota Foundation? Rota Foundation yang merupakan yayasan, kemudian karena membangun sekolah ini maka minta izin kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Bupati waktu itu Bapak Sunarno, Bupati Bapak Sunarno, kemudian yang terkait dengan dinas pendidikan, maka minta izin supaya nama SMK Negeri Bayat ditambah Rota sebagai kenang-kenangan bahwa pendiri dari sekolah ini adalah Rota Foundation bekerja sama dengan Titian Foundation. Rota sendiri singkatan dari Reach Out to Asia. Reach Out to Asia itu menjangkau ke Asia, yang merupakan tujuan dari Rota Foundation untuk memajukan pendidikan baik di Indonesia maupun di Asia secara umum, dan prestasi dari sekolah yang didirikan oleh Rota Foundation supaya jauh ke tingkat regional, Asia maupun internasional. Baik, saya ingin mengenalkan diri dulu sebelum kita bicara panjang lebar. Nama saya Triyanto, biasa dipanggil Pak Tri. Saya mendapat tugas pokok untuk mengajar atau mengampu mapel bahasa Inggris. Kemudian saya mendapat tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk jadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana juga ketenagaan. Perlu saya jelaskan bahwa tugas utama dari saya sebagai Wakasarpras adalah bagaimana menganalisis kebutuhan, bagaimana menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang ada untuk memfasilitasi semua kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga sekolah bisa berjalan sesuai dengan program yang dibuat,
kemudian sarana prasarana tercukupi sehingga berjalan dengan baik, menghasilkan suatu output atau lulusan yang baik. Perlu diketahui bahwa kadang yang para peserta didik tidak paham adalah apa bedanya antara sarana dan prasarana. Ini harus dijelaskan dulu bahwa sarana itu alat atau fasilitas yang digunakan. Kemudian kalau prasarana itu fasilitas atau sarana pendukung. Gampangnya seperti ini, misalnya contoh, ada bengkel. Di sini ada 4 bengkel karena ada 4 jurusan. Yang pertama jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil, kemudian Kria Kreatif Keramik, kemudian ada multimedia, di sana ada lab, kemudian ada jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Semuanya ada bengkel lah. Bengkel di situ di dalamnya mesti ada sarananya, alat-alat fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran, itu namanya sarana. Kemudian prasarananya adalah bangunan itu sendiri. Kalau bengkel berarti ada bangunan, ada sarana prasarana. Baik bengkel di TBSM, di Kria Kreatif Batik dan Tekstil, Kria Kreatif Keramik, dan di lab ada gedung, ada ruang, kemudian di dalamnya juga ada sarana yang ada baik itu komputer, printer, kemudian macam-macam hardware yang ada di sana. Baik, kalau para peserta didik baru kemarin waktu pendaftaran datang ke sekolah, walaupun ada berapa yang mendaftar secara mandiri online di rumah, maka dari pintu gerbang sana Anda akan ketemu di sana ada pos satpam. Bisa digeser. Ada pos satpam. Kemudian Anda masuk, kemudian sebelah kanan Anda ada masjid SMK Negeri 1 Rutambayat. Itu bantuan dari Saudi Arabia lewat Yayasan Bina Muwahhidin di Surabaya. Itu bantuannya masjid, ada lengkap dengan tempat wudhu, lengkap ada juga rumah imam atau rumah untuk marbot, kemudian ada fasilitas toko untuk operasi, dan juga di sana ada 5 ruang kelas, itu bantuan dari Arab Saudi. Di sana ada ruang kelas pembelajaran ruang 21 sampai ruang 25. Kemudian kalau belok sebelah ke kiri, nanti di sana ada bengkel sepeda motor Teva, kemudian ada ruang koperasi dan ada galeri. Di situ 4 jurusan, ada galeri di situ. Produk-produk yang ada di sekolah dipajang di sana. Ya, kemudian kalau kita langsung masuk, di situ ada parkir mobil, parkir tamu, kemudian kalau langsung lurus ke sana ada parkir siswa 1, parkir siswa 2, parkir siswa 3 berada di belakang ruang 21 sampai 24. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada lobi, kemudian sebelah kanan ruang kepala sekolah, sebelah kiri ruang guru, kemudian langsung ada perpustakaan, dan ruang kelas ada di belakang sana, bengkel ada di belakang, di sekitar ada tengahnya ada lapangan upacara. Baik, jadi kami sebagai Wakasarpras punya tugas untuk menyediakan semua fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung pembelajaran. Baik, saya kira demikian secara umum saya jelaskan tugas kami. Kemudian nanti saya akan minta tolong USIS untuk menjelaskan bagian-bagian atau sarana prasarana yang ada di sekolah di SMK Negeri 1 Rutambayat secara lebih dekat. Nanti mana yang bengkel tekstil, mana bengkel keramik, mana bengkel TBSM, mana lab bahasa, dan saya kira SMK Negeri 1 Rutambayat
cukup lengkap fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran. Dan sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada para peserta didik baru untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi masih seperti ini ya. Tolong jaga diri dengan baik, makan yang bergizi, olahraga, dan karena ini masih daring pembelajarannya PJJ, tolong semua kegiatan pembelajaran lewat online diikuti dengan disiplin, tugas-tugas dikerjakan dengan baik, protokol kesehatan, kemudian jangan atau menghindari kerumunan, kalau tidak penting ya tidak keluar. Yang kita berdoa ya, mudah-mudahan nanti pandemi segera berakhir, PTM segera bisa dilaksanakan, Anda datang ke sekolah, nanti bisa menggunakan fasilitas yang ada, sarana prasarana yang ada untuk mendukung pembelajaran. Saya kira demikian. Saya akan ketemu siswa yang ada di gazebo itu. Ada 2 siswa OSIS. Saya akan minta tolong untuk menjelaskan lebih dekat di lingkungan sekolah, baik fasilitas maupun sarana prasarana yang ada di sini, supaya Anda nanti lebih tahu lebih dekat. Baik, saya akan berjalan menuju ke gazebo. Selamat pagi. Ya, ini salah satu gazebo yang dibuat tahun 2009. Satu lagi di depan masjid ada gazebo. Ini ada siswa OSIS kelas 11. Ada Mbak Ella, ada Mas Arif. Ini begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong kepada Anda berdua. Saya di depan tadi sudah jelaskan bahwa sarana prasarana yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya kira lengkap, cukup. Tapi para peserta didik baru perlu untuk mengetahui lebih dekat. Oleh karena itu nanti saya minta tolong Anda di depan gedung mana yang perlu dijelaskan, baik itu bengkel maupun lab multimedia, lab bahasa, kemudian ada ruang BPBK, ada lagi guest house di sana, ada lagi kantin, kemudian masjid barangkali perlu dijelaskan. Tolong jelaskan, tidak harus detail karena ini masa pandemi, mungkin ruangannya masih terkunci. Nah, barangkali nanti di depan bisa. Saya kira demikian. Terima kasih sebelumnya. Adik-adik kelas 10 kita berada di depan gedung sekolah. Di sebelah kanan ada ruang kepala sekolah, di sebelah kiri ada ruang guru. Terus di sana ada auditorium, di belakang ruang auditorium ada ruang TU. Kita lihat lebih dalam yuk. Ini adalah lobi sekolah. Kita lihat lebih dalam yuk. Halo adik-adik, sekarang kita berada di jalan menuju ruang kelas. Di situ ada bengkel tekstil, di sana ada lab multimedia, dan di sana ada gedung Gatot Kaca. Mari kita lihat lebih dekat. Baik adik-adik, sekarang kita berada di lab multimedia 1. Di sana ada lab multimedia 2, dan di sana ada lab multimedia 3, dan di belakangnya lagi ada lab bahasa. Mari kita menuju sana. Ini kita berada di gedung Gatot Kaca, ruang kelas 1 sampai dengan 4. Di belakangnya ada ruang Abimanyu, di belakangnya lagi adalah ruang Tarik Kesit. Ini adalah ruang pembelajaran kita nanti. Sekarang kita ke bengkel tekstil.
Sekarang kita ada di depan gedung Nakula atau sering disebut sebagai ruang praktek tekstil. Selanjutnya kita langsung ke gedung Sadewa ya. Oke adik-adik, sekarang kita berada di depan gedung Sadewa atau ruang praktek keramik. Mari kita ke gedung TBSM. Baik adik-adik, sekarang kita berada di bengkel TBSM. Ini namanya gedung Yudhistira. Adik-adik, sekarang kita berada di gerbang sekolah. Di sini ada pos satpam, ada masjid sekolah, ada bengkel sepeda motor, ada koperasi, ada galeri. Di sini juga ada tempat untuk cuci tangan. Sebelum masuk sekolah, prokes kesehatan ya. Para peserta didik baru kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan, dari awal sudah saya sampaikan depan bahwa kami di Satpras menjelaskan tentang sarana prasarana. Saya bertugas untuk menganalisis kebutuhan, kemudian menyiapkan semua kebutuhan dalam rangka pembelajaran sehingga proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Tadi dari depan sudah dijelaskan oleh OSIS, mulai dari lobi kemudian masuk ke ruang kelas, kemudian ada lab, ada bengkel, kemudian di sana depan mulai dari gerbang ada satpam, kemudian sebelah kanan masjid, kemudian kita masuk itu ada bengkel sepeda motor, kemudian koperasi sekolah, ada galeri, kemudian menuju ke lobi. Baik, yang terakhir kita berada di GSG, Gedung Serbaguna SMK Negeri 1 Tambayan, yang berguna untuk semua kegiatan yang memerlukan tempat yang luas dilaksanakan di sini, baik kegiatan Bapak Ibu guru karyawan maupun kegiatan para siswa. Ya, ini di belakang saya ada OSIS, ada pramuka, ada progres, kemudian ada PMR juga ada. Ya, semua siswa ini kebetulan ada kegiatan di sini, kami undang untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Salah satu yang harus dikenal oleh peserta didik baru adalah di bidang sarana dan prasarana. Jadi pengenalan lingkungan kaitannya dengan sarana prasarana sekolah. Mudah-mudahan nanti pandemi segera selesai, para siswa peserta didik baru, semua siswa bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Nanti peserta didik baru akan tetap di sekolah menggunakan sarana prasarana yang tadi, walaupun tidak lengkap mewakili sarana prasarana yang ada di sekolah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Selamat belajar PJJ di rumah, laksanakan dengan baik, prokes diikuti dengan baik, jangan berkerumun, jangan keluar rumah kalau memang tidak penting. Terima kasih, selamat belajar. Kita akan kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Bye.